Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 dengan anggota saya, Batawa Sobilhak, dengan NIM 30 2022 00333 dan rekan saya Rizky Desi Ramadhani dengan NIM 30 2022 002880. akan mempresentasikan hasil tugas kami terkait perencanaan desain fondasi tiang panjang menggunakan metode O'Neill dan Rice. Berikut adalah data tanah kami. Data tanah kami mencapai tanah keras pada kedalaman 20 meter dan 20 meter ke bawah adalah tanah yang sangat keras. Yang panjang kami desain dengan panjang 22 meter, di mana 2 meternya adalah yang menancap ke tanah yang sangat keras untuk memperkuat struktur di atasnya. Lanjut. Berikut adalah data struktur dari kelompok kami. Yang pertama adalah jenis pondasinya menggunakan tiang panjang. Lalu total beban jembatannya adalah 13.588,03 kN. Untuk bentang jembatannya adalah 50 meter. Diameter tiang panjangnya 0,8 meter. Tinggi tiang panjangnya 22 meter. Lalu luas ujung tiang panjangnya 0,5027 meter dengan rumus luas ujung tiang P per 4 kali D kuadrat. Lalu luas selimutnya dengan rumus 4D kali L yaitu 70,40 meter persegi. Untuk betonnya 45 MPa. Berat tiangnya adalah 260,2706 kN. Berat volume tanah 13,3174149 kN per meter kubik. Sudut gesek dalamnya 37,81 derajat. Kohesinya 23,34 kN per meter persegi. Dan modulus elastisitas beton atau EP-nya adalah 31528,56 MPa. Kemudian dalam perencanaan fondasi menggunakan metode O'Neill dan Rice, hal-hal yang harus dilakukan adalah pertama, mencari daya dukung fondasi tunggal atau GL dengan rumus QU per SF. Lalu mencari efisiensi fondasi atau EG. Kemudian menghitung jumlah tiang yang dibutuhkan yaitu dengan rumus Pmax per GL. Kemudian cek aman. Dan yang terakhir adalah cek penurunan fondasi. Yang pertama adalah mencari daya dukung fondasi tunggal atau GL. Dengan GL sendiri memiliki rumus QU per SF, di mana QU adalah kapasitas dukung ultimate dengan satuan kilonewton per meter persegi dan SF adalah safety factor. Kemudian mencari kapasitas dukung ultimate atau QOUT dengan rumus QB plus QS, di mana QB adalah tahanan ujung dengan satuan kilonewton dan QS adalah tahanan gesek dengan satuan kilonewton. Tahanan ujung atau QB. Menurut O'Neill dan Rice tahun 1989, Q ultimate memiliki rumus QB plus QS, di mana rumus daya dukung ujung tiang O'Neill dan Rice adalah QB sama dengan FB kali AB, di mana FB sendiri adalah 0,6 kali tegangan referensi kali N60, dengan FB adalah tahanan ujung neto persatuan luas, tegangan referensi 105,6 kPa, dan AB adalah luas penampang ujung tiang meter persegi. AB-nya atau luas ujung tiang diperoleh 0,503 meter persegi, dan D adalah diameter tiang. Kemudian N60 yaitu nilai rata-rata N60. Nilai N60 adalah dengan rumus EM kali CB kali CS kali CR dibagi 60 kali NSPT. N60 sama dengan nilai koreksi SPT terhadap cara pengujian. NSPT adalah nilai dari hasil SPT tanah. EM adalah hammer efisiensi. CB adalah borehole diameter factor. CS sampling method factor. CR rod length factor. EM 0,5 asumsi old standard, yaitu CB-nya 1, CS 1, dan CR menyesuaikan panjang batang mengacu tabel. Untuk EM dapat dilihat pada tabel dari Clayton tahun 90 dan nilai CB, CS, dan CR dari Skempton tahun 1986. Berikut adalah acuan tabel untuk nilai CN, CE, CB, dan CR serta CS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Ya, untuk adalah menghitung tahanan gesek. Untuk rumusnya, tahanan gesek atau QS adalah sigma Fs dikali dengan AI. Untuk rumus Fs sendiri adalah beta dikali tegangan efektif. Untuk menghitung beta, langsung menggunakan rumus Riesz dan O'Neill 1989. Untuk N60 kurang dari 15, maka betanya adalah N60 dikali dengan 1,5 dikurangi 0,245 akar ZI. Untuk N60 lebih dari 15, maka betanya adalah 1,5 dikurangi 0,245 akar ZI. Sedangkan untuk menghitung tegangan efektif, rumusnya adalah ZY dengan Fs sama dengan GE. Untuk tekanan selimut tiang, satunya kilonewton per meter persegi. Untuk luas permukaan keliling tiang atau AS, rumusnya adalah Pi kali D kali L. Kemudian tegangan efektifnya menggunakan satuan kilonewton per meter persegi. Kemudian ZI adalah kedalaman dari permukaan tanah ke titik tengah strata. Kemudian Y adalah berat isi tanah. Nah, satuan kilonewton per meter kubik. Kemudian setelah kami menghitung QB, QS, dan QU, kami rekapitulasi menggunakan tabel. Didapatkan pada kedalaman 17,6 sampai 20 meter, nilai CR-nya adalah 1, N ratanya adalah 37, N60 rata adalah 30,833, untuk ZI-nya adalah 18,8, FB-nya 1953,6, tegangan efektifnya adalah 250,37, betanya 0,4377, ASI-nya adalah 6,0319, IBI-nya adalah 981,99, ISI-nya adalah 661,01, sigma QSI-nya adalah 3161,9, dan Q-nya adalah 414389. Kemudian menghitung Q-all dari tabel perhitungan tadi, kita mendapatkan Q ultimate sebesar 4143,886 kN. Kemudian untuk rumus Q sendiri adalah Q ultimate dibagi dengan safety factor, didapatkan hasil Q adalah 1657,554 kN. Kemudian setelah itu kita menghitung Q tiang dengan rumus P izin dikurangi WP. WP adalah berat tiang, dihasilkan atau ditemukan hasil 1397,284 kN. Kemudian yang kedua adalah efisiensi kelompok. Menurut Converse-Laber formula, rumusnya adalah EG sama dengan 1 dikurangi N kurangi 1 kali M ditambah M kurangi 1 kali N dibagi dengan M kali N kali 90, kemudian dikalikan theta. Dengan M adalah jumlah baris tiang, yaitu 8, N jumlah tiang dalam satu baris, yaitu 3, theta adalah rumusnya arc tangen D per S, D adalah diameter, S adalah jarak pusat ke pusat tiang. Ditemukan atau dihasilkan EG sebesar 0,519. Kemudian untuk P izin sendiri rumusnya adalah P max kali efisiensi kelompok tiang. Dihasilkan P izin sebesar 7053,937. Maka daya dukung mesin tiang pancang sama dengan P izin sama dengan 7053,937 kN. Kemudian untuk menghitung jumlah tiang, rumusnya adalah P max dibagi Q tiang. P max adalah 13588,03 dan Q tiang ini adalah 1397,284. Dihasilkan 9,7 buah. Kita bulatkan 10 buah. Namun setelah melakukan trial,
ternyata eh, untuk menentukan jumlah T yang sesuai adalah 24, dengan V adalah gaya aksial yang terjadi. Di sini adalah daya dukung di Cynthia. V-nya adalah 13588,03 kilonewton. Berikut adalah gambar rencana fondasi yang akan kita gunakan. Kemudian kita lakukan cek aman. Untuk cek aman sendiri rumusnya adalah jumlah tiang dikali efisiensi kelompok dikali Q tiang harus lebih besar daripada Emax. Hasilnya ternyata aman untuk daya dukung yang kita hitung ternyata melebihi dari Emax-nya, yaitu 17408,882 kilonewton daya dukungnya, dan Pmax-nya adalah 13588,031 kilonewton. Kemudian untuk penurunan fondasi sendiri, menurut Fasik, penurunan fondasi atau ST rumusnya adalah S1 ditambah S2 ditambah S3. Untuk S1 sendiri adalah penurunan akibat batang, S2 adalah akibat beban di ujung, dan S3 adalah akibat beban yang tersalurkan sebanyak selimut. Didapatkan untuk S1 sebesar 2,28 mm dan S2 sebesar 0,002 mm dan S3 sebesar 0,0009923 mm. Kemudian setelah kita jumlahkan, ternyata ST-nya atau penurunan fondasi aman karena nilainya kurang dari 50. Sekian, terima kasih. Apabila kami masih banyak kekurangan dalam menyampaikan presentasi ini, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.